Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 27 Maret 2021. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami patut ya Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepadamu oleh karena kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau terus menuntun, Engkau terus memeliharakan kami untuk menjalani kehidupan yang sementara kami lalui ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membaca, mendengar serta merenungkan sabda Tuhan. Kami bermohon kepadamu ya Tuhan, Engkau menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman-Mu ini dapat kami pahami dengan baik, dan terlebih ya Tuhan, kami melakukan di dalam hidup kami dari saat ke saat. Ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, sesungguhnya kami siap mendengarkan sabda Tuhan. Namun bukan kehendak kami yang terjadi, kehendak-Mu terjadilah atas hidup kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Beginilah firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Terpujilah nama Tuhan. Amin firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan yang sudah kita baca, kita simak bersama, kita merenungkannya dengan satu pokok perenungan, yaitu hidup yang bermutu atau integritas. Dalam bahasa Toraja, katuan den kaina. Saudara-saudara, ada sebuah ungkapan, asal Bapa senang. Hal ini dimaksudkan kepada orang yang bekerja dengan hanya menyenangkan atasannya. Orang seperti itu bukan saja kehilangan prinsip kerja yang jelas, namun juga rentan kehilangan sukacita dalam dunia kerjanya. Maka apa yang dihasilkan dari kerjanya tidaklah berbuah baik bagi dirinya dan kepada orang lain. Orang yang hanya taat ketika atasan hadir menyatakan kehidupan dualisme, tidak utuh, bahkan itu dapat berupa sandiwara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang dituliskan Rasul Paulus memberi ajakan kepada jemaat di Filipi agar taat mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar,
bukan hanya ketika Rasul Paulus ada di antara mereka, melainkan juga saat ia tidak bersama mereka, yaitu suatu sikap yang sangat hormat dengan perasaan tidak layak serta tidak mampu. Karena bukan dari Paulus keselamatan yang mereka peroleh, akan tetapi semua itu Allah lah yang melakukannya dalam diri mereka. Kehadiran Tuhanlah yang memampukan ketaatan yang sejati. Lagi pula mengerjakan keselamatan bukan berarti bekerja dan berbuat baik agar mendapat keselamatan, melainkan mengerjakan, menggarap apa yang sudah diterima. Keselamatan yang telah diterima itu haruslah nampak dalam perbuatan baik. Dengan demikian dapat bercahaya kepada sekitar. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyatakan ketaatan, berbuat baik, entah di hadapan manusia maupun tanpa kehadiran seorang pun, hal itu disebut integritas atau hidup bermutu. Kehidupan seperti itu barulah diperoleh saat kita berserah kepada Tuhan dan bekerja sesuai kehendaknya dengan melakukan segala yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika demikian, yakinilah bahwa sinarnya akan nampak dalam diri kita saat kita melakukan yang baik dan yang berkenan kepadanya. Karena itu, saudara-saudara, hiduplah bermutu dalam kebenaran. Amin. Mari kita bersyukur dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan memampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi sebuah kesaksian bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, sungguh kami tidak mampu untuk melakukan firman-Mu. Oleh sebab itu, kami percaya ya Tuhan, bahwa oleh tuntunan dan kuasa Roh Kudus-Mu, kami bisa mampu untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Ya Allah ya Tuhan kami, biarlah ya Tuhan, Engkau terus menyatakan pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua untuk terus menjadi saksi-Mu di atas muka bumi. Ini syukur kami, ini doa kami Tuhan. Ampuni dosa kami, terimalah kami yang datang bersyukur kepadamu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.